Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, barusan saja sebelum saya bergerak kemari dari kampus, saya menyempatkan diri untuk mengikuti update berita dari Gaza dan Palestina, langsung dari berita Al Jazeera, bukan dari media sosial, untuk menghindari berita simpang siur atau berita hoax. Per tadi, ya sekitar 1 jaman yang lalu, sudah 9.730 orang kaum muslimin yang dibantai oleh tentara Zionis Israel, dan kebanyakan mereka bukanlah pasukan militer milisi Hamas, tetapi rakyat sipil yang tidak ada dosa, anak kecil, kaum perempuan, orang tua yang sudah sepuh. Bahkan PBB saja sudah angkat tangan, sampai-sampai Sekjen PBB sudah mengundurkan diri karena tidak bisa mencegah dan mendorong agar kedua belah pihak untuk gencatan senjata. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya pada hari ini ikut turut bersuara sebagai perpanjangan suara dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan juga MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, yang sudah menginstruksikan, yang sudah mengarahkan kita semua untuk terus-menerus tidak pernah bosan dalam sholat 5 waktu kita untuk membaca doa kunut nazilah. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita Senin yang lalu, kita sudah menyampaikan pandangan para ulama mengenai kunut nazilah ini seperti apa. Bahwa kunut di dalam fikih banyak, bukan hanya kunut subuh, tetapi memang benar yang diperdebatkan, yang diperselisihkan oleh para ulama itu kunut subuh. Namun Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 2 kunut yang lainnya, kunut pada sholat witir di malam 15 terakhir di bulan suci Ramadan, dan juga kunut nazilah, tidak ada perbedaan para ulama mengenai kesunahan kita membaca doa kunut pada rakaat terakhir sholat witir dan juga pada saat kunut nazilah. Khusus Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kunut nazilah para ulama mensyaratkan 3 kondisi. Jika salah satu dari 3 kondisi ini terjadi, bukan hanya di negeri kita,
Tetapi di seluruh negeri muslim maka kita wajib, ya, sebagian ulama mengatakan wajib membaca sunnah kunut nazilah atau kunut nazilah. Apa 3 kondisi itu? Yang pertama, kalau terjadi bencana alam, maka pada saat itu kita sangat-sangat dianjurkan membaca kunut nazilah. Dan bagi makmum, kalau imam membaca kunut nazilah kemudian makmum tidak membaca kunut nazilah, maka dia sholatnya sudah mufarakah, tidak lagi mengikuti imam, batal sholatnya. Kenapa? Karena kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah disuruh oleh Rasulullah di dalam sholat untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam di dalam sholat untuk diikuti oleh makmum. Fa idza raka'a farka'u, jika imam itu ruku ya kita ikut juga ruku. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam itu sujud ya juga kita ikut sujud bersama dengan imam. Kalau kunut subuh, karena ada khilafiyah di antara para ulama, mungkin boleh kita tidak ikut imam. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika imam membaca doa kunut nazilah, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengangkat kedua tangan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengikuti, mengaminkan doa kunut nazilahnya imam. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu saya ulangi sekali lagi, karena sebagian masjid yang saya kunjungi di kota Banda Aceh, ada jamaah saat imam baca kunut nazilah, dia enggak angkat tangan, dia enggak mengaminkan doa imam. Seolah-olah kunut itu bukan dari Nabi, seolah-olah kunut itu cuma diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kunut itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, disepakati oleh para ulama dalam 2 solat, kunut nazilah dan solat witir di 15 malam terakhir bulan suci Ramadan, diperdebatkan oleh para ulama dalam solat subuh. Maka jangan pelihara bodohnya kita ini. Sebagian orang karena malas ngaji, kunut nazilah nggak mau diaminkan, alergi betul. Seolah-olah bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, maka Bapak Ibu, saya minggu yang lalu baru pulang dari Bogor. Sengaja saya 2-3 hari di Bogor itu sholat 5 waktu pindah-pindah tempat, dan sengaja saya nggak jamak, nggak qasar. Mau lihat bagaimana masyarakat muslim di kota Bogor, ada enggak kunut nazilah. Sampai masjid-masjid di gang-gang sempit saya kunjungi Bapak Ibu. Hampir semua masjid yang saya kunjungi ada kunut nazilah dalam sholat 5 waktu mereka. Pulang saya ke Aceh, ke negeri syariat Islam, tidak ada yang baca kunut nazilah. Kecuali beberapa masjid sekarang sudah mulai baca kembali kunut nazilah. Sebabnya kenapa? Ada yang bilang, kunut nazilah itu belum penting, gak kejadian di tempat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syarat baca kunut nazilah yang diatur dalam kitab fikih 3 hal. Yang pertama, kalau terjadi bencana alam di negeri kaum muslimin, tidak mesti di Aceh, di negeri manapun kalau terjadi bencana alam, maka sunnah muakkadah bagi imam baca kunut nazilah, dan bagi makmum wajib hukumnya mengamini, mengikuti doa kunut nazilah yang dibaca oleh imam. Saya saksi mata Bapak Ibu, saya saksi sejarah. Saat terjadi tsunami di Aceh tahun 2004, saya enggak ada di Aceh, saya sudah di Mesir. Dan saya lihat langsung bagaimana orang Mesir 1 bulan lamanya, setiap kali dalam sholat 5 waktu, terus-terusan menghadiahkan bacaan doa kunut nazilah kepada kita yang tertimpa tsunami di Aceh. Nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jangan nanti alasannya kan kejadiannya enggak di tempat kita. Enggak boleh itu. Karena apa? Rasulullah bilang dalam hadis, innamal mu'minunal ikhwah, kaum muslimin itu semuanya saudara. Bahkan dalam hadis yang lain, kalbunyan yashuddu ba'duhum ala ba'din, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya.
Kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh, idzashtaka minhu adwun tada'a lahu sa'ira jasadihi bisahri wal hima. Seperti satu tubuh, jika satu saja anggota tubuh kita luka, maka tubuh yang lain ikut meriang dan demam. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertama kita disunahkan baca doa kunut nazilah kalau terjadi bencana alam di seluruh negeri kaum muslimin. Yang kedua kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau terjadi bencana kemanusiaan, terjadi lapar, terjadi wabah penyakit seperti kemarin COVID-19. Dan yang ketiga kalau terjadi peperangan di negeri kaum muslimin. Dan sekarang yang terjadi di Palestina itu sudah dua, perang dan bencana kemanusiaan. Maka oleh sebab itu tidak ada lagi alasan di semua tempat, apakah kita sholatnya berjamaah, apakah kita sholatnya sendiri-sendiri, sunnah muakkadah sekarang kita membaca kunut nazilah, mendoakan saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, yang sedang terjajah, yang sedang terzolimi, yang negerinya dirampok, dirampas oleh negeri haram Israel. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya baca TV3 itu di Malaysia, mereka tidak pernah mau menyebut negara Israel tanpa menyebut negeri haram Israel. Pembaca beritanya menyebut seperti itu, negeri haram Israel, negeri haram Israel. Berita-berita di Arab menyebut Al-Quds Al-Muhtalah, negeri Quds yang terjajah. Negeri Israel penjajah, disebut kata penjajahnya di situ. Maka oleh sebab itu saat seruan, dan sekarang kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah cuman tahu cara bantu Israel itu, cuman tahu cara bantu kaum muslimin di Palestina dengan dua cara. Yang pertama berdoa, yang kedua kita kirim donasi. Donasi pun itu tidak semua bisa masuk ke Gaza sekarang ini. Kemarin saya di Bogor ketemu dengan Ketua Presidium Mercy, kebetulan orang Aceh, Dr. Sarbeni Abdul Murad, orang Biren. Saat dulu beliau ke Gaza tahun 2005-2006, beliau tinggal di rumah saya 1 tahun, kenal dekat. Saya tanya gini, gimana caranya mau ngirim bantuan ke Gaza? Tidak bisa masuk. Tim relawan dokter-dokter Mercy itu udah 12 orang sampai ke kota Aris, provinsi yang paling dekat dengan perbatasan Gaza. Tapi mereka tidak bisa masuk, bawa uang sumbangan dari kaum muslimin Indonesia 45 miliar, tapi tidak bisa dibawa masuk sumbangan itu. Maka oleh sebab itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada cara lain kita bisa bantu mereka kecuali dengan doa, terutama doa kunut nazilah. Yang kedua, tolong tunjukkan rasa simpati kita kepada kaum muslimin di sana. Bagaimana caranya? Dengan memboikot produk-produk yang sudah terang-terangan membantu Israel. Mohon maaf saya sebut saja namanya, karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita terang-terangan melawan kezoliman jika mereka yang zolim itu sudah terang-terangan ingin menzolimi kita. Allah yang berfirman dalam Al-Quran, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah Subhanahu wa taala melarang kita terang-terangan membantah orang lain kecuali orang yang sudah terang-terangan menzolimi kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 produk, 2 diantaranya ada di Aceh, yang sudah terang-terangan di website mereka, yang sudah terang-terangan gak malu-malu lagi diliput oleh media internasional. Mereka akan tetap membantu Israel, membantu makanan, membantu persenjataan. Ada 3. Yang pertama McDonald, ada di Aceh. Yang kedua KFC, bahkan sebahagian di Israel itu KFC-nya sudah dibungkus dengan bungkusan berlambang bendera Israel. Yang ketiga Starbucks, meskipun ada yang lain, tapi 3 produk ini sudah terang-terangan terus akan membantu IDF, Israel Defense Force. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saat saya di Bogor, saya menyaksikan langsung beberapa gerai McDonald, KFC itu sepi, nggak ada lagi yang kunjungi, nggak ada lagi yang mau beli. Bahkan ada teman dari Depok mengatakan ada beberapa yang udah mau tutup. Pulang saya ke Aceh hari Senin kemarin, Masya Allah, masih rame Bapak Ibu.
Itu siapapun yang belanja ke tempat orang Yahudi sekarang, Bapak Ibu melumuri tangannya dengan darah-darah pejuang Palestina. Secara nggak langsung kita nyumbang duit agar kemudian dibelikan senjata dan senjatanya nembakin saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina sana. Maka oleh sebab itu kita tidak ada cara lain bisa membantu mereka kecuali dengan dua cara itu. Terus kita menyumbangkan doa, menyumbangkan donasi, dan tunjukkan simpati kita kepada kaum muslimin di sana dengan cara tidak beli produk mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya termasuk senang dengan makanan McDonald, dengan makanan KFC. Saya selalu belanja. Tetapi tidak, setelah mereka terang-terangan mengatakan mendukung Israel, saya katakan tidak boleh. Keluarga saya sendiri, bahkan jamaah pengajian saya untuk membeli produk mereka dengan uang kita, mereka kemudian menjajah negeri yang kita sucikan bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, saya teringat cerita seekor semut yang diceritakan di dalam kitab tafsir saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Namrud ke dalam satu bara api. Kemudian datang seekor semut ke tepi kali, dia ambil setetes air di atas kepalanya, dia bawa. Kemudian ditanya sama hewan-hewan yang lain, ditanya sama gajah, ditanya sama harimau, ditanya sama seekor burung, hai semut, mau bawa kemana setetes air itu? Maka semut itu pun menjawab, aku mau memadamkan api yang sedang membakar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketawa singa, ketawa gajah, ketawa burung. Apalah artinya setetes air tidak akan pernah bisa memadamkan api yang sedang membakar Ibrahim. Tetapi seekor semut itu tetap menunjukkan keberpihakannya di mana dia berdiri, mendukung dakwahnya Nabiullah Ibrahim dan tidak mendukung Raja Namrud yang zalim. Maka sudah sepantasnya juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam keadaan seperti ini kita tunjukkan rasa simpati kita kepada sesama muslim yang sedang terjajah, yang sedang tertindas, yang sedang terzolimi di negeri Palestina sana. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.